Hai, saya Muntara Sana. Kali ini kita akan membedah materi secara mendalam yang membahas tentang manajemen pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari dasar hingga pendidikan tinggi. Nah, esensi manajemen pendidikan secara fundamental, manajemen pendidikan bukan sekedar administrasi sekolah, melainkan sebuah proses integral yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuannya adalah memastikan seluruh sumber daya pendidikan dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai target institusional. Penting untuk dipahami bahwa setiap jenjang pendidikan baik itu dasar, menengah, maupun tinggi, memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, sistem manajemennya pun harus adaptif. Pemahaman yang mendalam terhadap manajemen di setiap level ini menjadi kunci utama untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkualitas secara karakter. Ini ada manajemen pendidikan dasar, pengertian dan fokus utamanya yaitu pendidikan dasar merupakan fondasi atau landasan bagi jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, menurut Kemendikbudristek, jenjang ini mencakup sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP, yang dimana fokus utamanya adalah pembentukan dasar pengetahuan, karakter, dan keterampilan siswa. Manajemen di sini berarti mengelola seluruh sumber daya, mulai dari kurikulum hingga keuangan, agar selaras dengan kebutuhan tumbuh kembang anak di usia dini dan remaja awal. Tujuan dan fungsinya yaitu tujuan manajemen diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten, menciptakan lingkungan belajar yang efektif, mengembangkan karakter siswa yang kuat, serta mengoptimalkan penggunaan seluruh data dan aset sekolah. Rencana menyusun program kerja sekolah yang realitas, perorganisasian, pembagian tugas yang jelas bagi guru dan staf, pelaksanaan menjalankan kegiatan belajar mengajar KBM setiap hari, terhadap pengawasan, melakukan evaluasi rutin untuk perbaiki program di masa depan. Ada ruang lingkup dan prinsip. Manajemen pendidikan dasar mencakup spektrum yang luas, meliputi manajemen kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, hingga kebutuhan masyarakat humas. Dalam pelaksanaannya, manajemen ini harus memegang teguh prinsip efektivitas dan efisiensi, mencapai target dengan penghematan waktu dan biaya, transparansi dan akuntabilitas. Segala pengelolaan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kerjasama sinergi antara seluruh warga sekolah. Nah, tantangan yang akan dihadapi itu dianggap dan di lapangan, pendidikan dasar masih menghadapi kendala seperti sebaran kualitas guru yang belum merata, keterbatasan fasilitas fisik, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta keberagaman latar belakang sosial ekonomi siswa yang membutuhkan pendekatan khusus. Terus ini ada manajemen pendidikan menengah, yang dimana jenjang menengah pendidikan menengah ini adalah SMA, SMK, dan MA. Nah, fase selanjutnya yang bertujuan mengembangkan potensi siswa secara lebih spesifik, baik di jalur akademik maupun vokasional. Nah, manajemen di jenjang ini jauh lebih kompleks dibandingkan pendidikan dasar karena siswa mulai diarahkan pada pemilihan masa depan, kuliah, atau kerja. Nah, tujuan dan fokus manajemen, tujuan utamanya adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, membentuk akhlak mulia, serta mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja atau perguruan tinggi. Karakteristiknya, manajemennya meliputi peminatan yang spesifik, pengelolaan jurusan seperti IPA, IPS, bahasa, atau kejuruan. Keseimbangan kegiatan, adanya dinamika yang lebih besar antara kegiatan akademik dan non-akademik. Itu bisa disebut dengan
ekstrakurikuler. Pendekatan remaja, manajemen kesiswaan yang lebih dinamis mengingat siswa berada pada masa transisi menuju dewasa. Kurikulum dan sarana prasarana. Kurikulum harus adaptasi terhadap standar nasional, namun fleksibel terhadap kebutuhan jurusan dan integrasi teori praktis, terutama untuk SMK. Nah, sarana dan prasarana penekanan pada penyediaan laboratorium, fasilitas praktik kejuruan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Tantangan di masa kini, tantangan di jenjang menengah seringkali berkaitan dengan faktor eksternal seperti pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar, keterbatasan fasilitas di sekolah tertentu, serta kesiapan lulusan dalam menghadapi ketatnya persaingan di dunia kerja. Nah, sini ada juga manajemen pendidikan tinggi. Oke, manajemen pendidikan tinggi ini menempati posisi puncak dalam piramida pendidikan dengan tingkat otonomi yang paling besar. Manajemen di level ini berorientasi pada kemandirian dan daya saing global. Tridharma perguruan tinggi ini adalah pilar utama manajemen di mana institusi harus menyeimbangkan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penjaminan mutu dan akreditasi. Manajemen sangat bergantung pada indikator mutu internal dan eksternal. Akreditasi untuk menjaga reputasi dan kualitas lulusan. Otonomi kampus, perguruan tinggi terutama PTN BH memiliki kebebasan lebih dalam mengolah tata kelola organisasi, keuangan, dan akademi. Sumber daya manusia yaitu fokus pada pengembangan fungsional dosen melalui riset dan publikasi ilmiah internasional. Nah, kesimpulannya yaitu benang merah di manajemen pendidikan di berbagai jenjang ini adalah tentang relevansi dan kesinambungan meskipun setiap jenjang memiliki tata kelola yang berbeda, mulai dari pembentukan karakter di pendidikan dasar hingga sosialisasi profesional di pendidikan tinggi. Semuanya bertujuan satu, yaitu menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas bagi generasi bangsa.